Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-713 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Neni Haryoko sebagai Dewi Tunjung Biru, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dewi Tunjung Biru merasa keanehan menyelimuti dirinya akhir-akhir ini. Dia tidak tahu kenapa. Setiap membakar dupa atau stanggi selalu saja mati. Tidak itu saja yang membuatnya aneh dan ganjil, tapi juga tentang mimpinya bertemu Sakawuni anaknya. Dalam mimpi itu Sakawuni hanya berdiri saja di pintu dengan wajah murung dan sedih. Ketika dihampiri untuk diajak masuk, mendadak Sakawuni lenyap seperti asap. Ternyata mimpi dan firasatnya itu terjawab oleh kedatangan Arya Kamandanu yang membopong Sakawuni ke atas bukit penampihan. Dewi Tunjung Biru menjerit pilu begitu melihat putrinya dalam popongan Arya Kamandanu. Dia menubruk putrinya, memeluknya, dan menciuminya tanpa berhenti. Tubuh Sakawuni sampai bergerak-gerak karena guncangan Ibu Tunjung Biru. Oh, anakku, Sakawuni anakku. Ternyata benar apa yang ibu rasakan. Firasat itu ternyata menggambarkan tentang kepergianmu selama-lamanya.
Sakawuni anakku, mengapa begini jadinya? Ibu kangen sekali padamu. Tapi sekarang kau datang untuk pergi selama-lamanya. Oh, anakku. Ibu Tunjung Biru. Sakawuni. Semua ini sayalah yang bersalah. Saya tidak bisa merawat dan menjaganya secara benar. Saya... Puncak bukit penampihan dihujani tangis dan berselimut kabut duka. Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Jambon dan Tunjung Putih meneteskan air mata haru melihat pemandangan di depannya. Mereka semua bersimpuh di sekeliling jenazah Sakawuni. Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Putih, Tunjung Kuning dan Tunjung Jambon. Ayo, segeralah kalian siapkan upacara penguburan anakku. Jangan terlalu lama Sakawuni dibiarkan begini. Ibunda Tunjung Biru. Dia ingin dikubur di samping makam ayahanda Banyak Kapu. Begitulah keinginannya semasa masih hidup. Hai Kamandanu, kita ikuti keinginannya itu. Hari itu juga jenazah Sakawuni dikebumikan di samping makam ayahandanya tercinta Banyak Kapu. Upacara penguburan yang sederhana dan singkat namun bersahaja itu berjalan lancar. Kamandanu terpekur di sisi gundukan tanah yang masih merah itu. Demikian pula Dewi Tunjung Biru bersimpuh di sisi seberang Arya Kamandanu. Tak ada lagi kata terucap. Isak tangis pun telah reda. Beberapa saat lamanya mereka ada di sana dikelilingi oleh Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Kuning, Tunjung Putih, dan Tunjung Jambon. Para murid Dewi Tunjung Biru ini hanya dapat meneteskan air mata seraya memandang gundukan tanah di depannya. Malam turun perlahan-lahan, bulan tenggelam di telan awan hitam, sunyi dan sepi. Duka masih mewarnai puncak bukit penampihan. Angin malam bertiup kencang dan dingin. Di dalam pondok kediaman Dewi Tunjung Biru, nampak Arya Kamandanu tengah berbincang-bincang dengan Ibunda Tunjung Biru. Semua ini, saya yang bersalah. Waktu itu Sakawuni tengah merasakan perutnya yang sakit. Saya tidak tahu kalau itu tanda-tanda hendak melahirkan. Seharusnya saya mulai membatasi diri dalam kesibukan. Tapi saya malah mempercayakan itu pada Panji Ketawang, keponakan saya. Ketika benar-benar sudah terasakan sakitnya, saya baru memanggil seorang tabib. Beruntung tabib itu saya kenal, sehingga pertolongan dapat segera diberikan. Dan Sakawuni pun melahirkan bayinya dengan selamat. Jadi, bayinya selamat? Iya, bayinya selamat dan sehat. Aku ingin melihatnya, Kamandanu. Aku ingin menggendongnya. Mengapa diam, Kamandanu? Maksud saya setelah Sakawuni melahirkan bayinya dengan sehat dan selamat, sementara itu Sakawuni selamat tak kurang suatu apapun. Lalu? Selang beberapa lama kemudian, Sakawuni kembali mengeluh sakit. Darah terus
terus mengalir keluar dari akibat melahirkan itu. Saya masih sempat memanggil tabib. Dan tabib mengatakan, darah baru bisa dihentikan apabila ada daun seligi putih. Sedang daun itu adanya di desa Tebu. Seorang pembantu tabib bernama Bapak Wali Kadep berusaha mencarinya. Tetapi terlambat. Anakku Sakawuni. Akhirnya, Sakawuni tidak tahan lagi, Ibunda Tunjung Biru. Dia... Sudahlah. Sudah. Jangan lanjutkan ceritamu, Kamandanu. Yang harus kau pikirkan sekarang adalah bayinya. Anak itu harus kau rawat baik-baik. Tapi saya merasa bersalah, Ibunda. Saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya menjaga Sakawuni. Seandainya saya tidak lamban, andai saja saya tidak selalu sibuk, barangkali tidak seperti ini jadinya. Tidak, anakku. Kau tidak bersalah apa-apa. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya tinggal menerima nasib saja. Wuni, maafkan aku, Wuni. Kau sama sekali tidak bersalah, anakku. Sebagai seorang pejabat kerajaan, tentu kau selalu disibukkan dengan urusan pemerintahan. Sudahlah, ini bukan salah siapa-siapa. Yang penting sekarang adalah anak yang dilahirkannya itu. Dia harus ada yang merawatnya, Kamandanu. Tak mungkin seorang bayi dibesarkan oleh seorang laki-laki. Kecuali kalau kawin lagi, dan bayi itu akan ada yang merawatnya, menyusuinya, dan menjaganya. Kamandanu, aku inginkan anak itu. Bawalah dia ke Bukit Panampihan ini. Biarlah aku dan para muridku yang akan menjaga dan merawatnya. Maaf, Ibunda Tunjung Biru. Untuk kawin lagi tidak mungkin untuk saya. Sebab cinta saya tunggal kepada Sakawuni. Biarlah saya yang akan merawatnya. Saya tidak akan mencintai wanita lain. Dan sebagai bukti dari cinta saya itu, maka saya berjanji akan merawat dan mengasuh bayi itu sendirian saja. Jadi kau tak akan memberikan bayi itu padaku? Maaf, Ibunda Tunjung Biru. Bukan saya tidak memberikannya, tapi sudah janji saya pada Sakawuni untuk mengasuh anak saya. Nanti, sekali waktu saya sempatkan kemari membawa bayi itu, jika Ibunda ingin melihat dan menimangnya. Sebenarnya, aku inginkan sekali anak itu, Kamandanu. Ingin rasanya membesarkan anakmu di puncak Bukit Panampihan ini. Saya terlanjur berjanji pada Sakawuni bahwa sebagai pernyataan dari rasa kesetiaan, maka saya akan mengasuh anak itu sehingga besar dan dewasa. Di samping itu, Ibunda, sebagai pelipur lara menghibur hati saya yang pedih ditinggal Sakawuni. Dewi Tunjung Biru kecewa karena keinginannya mengambil bayi dan membesarkannya di puncak Bukit Penampihan ditolak Arya Kamandanu. Dia tidak bisa memaksa, karena itu adalah hak Arya Kamandanu sebagai ayah dari bayi itu. Malam pun semakin larut, sepi semakin menggigit. Bulan berjalan tersaruk-saruk timbul tenggelam di mega-mega. Percakapan Kamandanu dengan Dewi Tunjung Biru telah lama berakhir. Mereka telah tertidur di dalam biliknya masing-masing. Puncak Bukit Penampihan masih tersaput kabut, murung dan duga. Malam yang murung dan penuh duka telah lewat.
Pagi yang cerah menggeser suasana dengan kicau burung dan kokok ayam yang bersahutan, seolah sengaja ingin melupakan apa yang baru saja terjadi. Pagi itu, Arya Kamandanu mohon diri untuk kembali ke Majapahit. Jadi, kau bermaksud ingin segera kembali, Kamandanu? Benar, Ibunda. Saya ingin mohon pamit untuk kembali ke Majapahit. Banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mengapa tak tinggal dulu untuk beberapa hari di sini? Istirahatlah dulu di puncak Bukit Panampihan ini. Ya, pekerjaan kalau dituruti tidak akan ada habisnya, Kamandanu. Saya harus kembali dengan segera, karena izin saya pada Gusti Permaisuri tidak akan lama. Di samping itu, Ibunda, Gusti Prabu sekarang ini tengah sakit keras. Saya harus waspada dan berjaga-jaga di istana untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Nampaknya ada sesuatu yang menuntut perhatianmu di Istana Majapahit, Kamandanu. Benar, Ibunda Tunjung Biru. Bukan saja karena sakitnya Gusti Prabu, tapi lepas dari masalah sakitnya beliau. Sekarang ini Istana Majapahit tengah dicengkeram oleh situasi tidak menentu. Kami semua hampir tidak dapat memastikan mana lawan dan mana kawan. Maksudmu, cepat atau lambat akan terjadi pergeseran kekuasaan? Saya menangkap situasi itu. Berhati-hatilah, Kamandanu. Kau baru saja ditinggal istrimu yang tercinta. Sebaiknya kau tak perlu terlalu tenggelam dan terarus oleh situasi yang tidak menentu itu. Saya memang telah bertekad untuk mengundurkan diri dari istana. Saya ingin kembali menjadi rakyat biasa, karena saya pun dulunya berasal dari rakyat biasa. Mungkin kau sudah punya rencana tersendiri setelah kau mengundurkan diri dari kehidupan pemerintahan. Saya ingin menumpahkan perhatian dan kasih sayang saya pada anak. Saya ingin mengasuh dan membesarkan anak saya secara bersungguh-sungguh. Sebab demikianlah pesan terakhir Sakawuni menjelang kepergiannya. Kamandanu, begitu besar cinta dan kasih sayangmu pada Sakawuni. Aku senang dan bangga melihat tekadmu itu. Kau rela meletakkan jabatanmu semata-mata untuk membesarkan anakmu. Sebenarnya sudah sejak dulu saya bermaksud mengundurkan diri. Waktu itu Sakawuni masih ada, tapi Gusti Prabu Sanggramawijaya menolaknya. Baru sekarang saya kembali bertekad mengundurkan diri. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Biarlah kedudukan saya digantikan oleh orang lain. Saya tak ingin berperan lagi. Peranmu sudah cukup, Kamandanu. Sejak kematian istrimu. Peranmu yang akan datang adalah rawatlah anak itu baik-baik. Karena kau sekarang sudah menjadi seorang ayah. Benar, Ibunda. Saya pun menyadarinya. Ya, rasanya aku memang tidak bisa menghalangimu lama-lama. Berangkatlah, anakku. Jangan lupa tengok dulu makam istrimu. Baik, Ibunda Tunjung Biru. Saya mohon diri. Dewi Tunjung Biru tidak bisa menahan Kamandanu lama-lama. Alasan yang dikemukakan membuatnya tak berdaya. Sebenarnya dia ingin agar Arya Kamandanu dapat tinggal untuk beberapa hari lagi. Setelah hari menjelang siang, barulah Arya Kamandanu berangkat meninggalkan pondok Dewi Tunjung Biru. Sebelum berangkat menuju Majapahit, Kamandanu singgah dulu ke makam Sakawuni, istrinya. Wuni, kau terbaring sendiri di sini, dalam kesunyian tanpa batas. Aku percaya sekarang ini kau telah bertemu Ayahanda Banyak Kapuk. Berbaringlah dengan tenang, Wuni. Istirahatlah dalam kedamaian Hyang Widi. Jangan khawatirkan anakmu. Aku akan mempertaruhkan nyawa demi membesarkan anak itu. Juga jangan lagi kau cemburu. Aku tidak akan mencintai wanita lain. Tidak akan kawin dengan siapapun. Hanya engkau, Wuni, wanitaku, sekaligus istriku. Percayalah, agar kau dapat tinggal dengan tentram di alammu yang baru, rumahmu yang baru.
Arya Kamandanu berlutut di sisi makam istrinya. Wajahnya masih nampak murung dan duka. Gundukan tanah merah di depannya ditatapnya dengan dalam, seolah Sakawuni tengah tertidur lelap di sana. Kamandanu mohon pamit pada istri tercinta, sekaligus mengikrarkan janji untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Wuni, aku mohon pamit. Restuilah aku kembali ke Majapahit. Anak kita sudah menanti di sana. Kasihan dia kalau ditinggal terlalu lama. Aku sudah bertekad untuk membesarkan anak kita secara bersungguh-sungguh, Wuni. Aku akan meninggalkan kehidupan istana dan menjadi rakyat kembali. Kau pasti senang mendengarnya, bukan? Iya. Aku akan lebih menaruh perhatian pada anak kita. Bukankah kau sendiri yang menghendakinya, Wuni? Aku akan merawat dia baik-baik. Dan ini pun kulakukan sebagai bukti cinta dan kesetiaanku. Aku akan selalu mencintaimu dan setia padamu. Sampai maut datang menjemputku, aku akan setia dan cinta padamu. Arya Kamandanu lalu merunduk sujud ke tanah merah di depannya. Dia ingin mohon pamit. Diciumnya gundukan tanah itu dengan penuh perasaan yang dalam. Dewi Tunjung Biru menyaksikannya dengan haru. Tak urung dia pun meneteskan air mata. Wuni, berbahagialah kau di alam baka. Arya Kamandanu ternyata memang seorang suami yang tabah dan setia. Kau beruntung dapat memikatnya dan menjadikannya suami, Nduk. Karena di dunia ini tidak semua laki-laki seperti dia. Biasanya lelaki akan segera melirik wanita lain untuk dijadikan pengganti istrinya yang telah tiada. Tetapi lelaki ini lain, Nduk. Dia sederhana, lugu dan jujur, tampan dan berwibawa. Kau pasti senang dan bahagia hidup bersamanya selama ini. Sekarang kau tinggal istirahatlah dengan tenang. Tentramkan hatimu di alam sana, Nduk. Karena dia begitu setia padamu. Cintanya tak akan lekang oleh panas dan tak akan susut oleh hujan. Kau sekarang dalam kesunyian tanpa batas, dalam keheningan maha luas. Damailah kau di sana. Suamimu tetap setia dan mencintaimu. Perlahan-lahan mereka tinggalkan makam Sakawuni yang berdampingan dengan makam ayahandanya, Banyak Kabuk. Wajah mereka masih dirundung duka. Dewi Tunjung Biru mengantar Arya Kamandanu sampai di lereng bukit bawah. Tak ada kata terucap, hanya sorot mata mereka yang berbicara. Dewi Tunjung Biru dengan beberapa muridnya melambaikan tangan saat Arya Kamandanu mulai memacu kereta kudanya. Aku senang dan bahagia kau dapat menyunting anakku. Aku pun merasa sangat kehilangan dengan kepergian Sakawuni. Tapi melihatmu seperti itu, aku menjadi terhibur. Kau adalah laki-laki idaman setiap wanita. Siapapun pasti akan senang dan bangga mendapatkanmu. Majapahit pasti akan kehilangan seorang pendekar yang lembut dan baik hati. Seorang pendekar perkasa dan pilih tanding. Sebenarnya, orang seperti dirimu yang sangat dibutuhkan oleh Majapahit. Oh, Majapahit. Bagaimana nasibmu kelak
jika orang seperti Arya Kamandanu pergi dari sisimu. Dewi Tunjung Biru tetap mematung di tempatnya berdiri, walau Arya Kamandanu telah hilang di kelokan jalan bersama kereta kudanya. Tak lama kemudian murid-muridnya menghampiri dan membimbingnya untuk kembali naik ke atas bukit penampihan. Sementara itu, Arya Kamandanu bagai orang kesetanan memacu kereta kudanya. Matahari bersinar terang, cuaca cerah sekali. Pagi hari Arya Kamandanu mohon pamit pada Dewi Tunjung Biru. Terjadi percakapan sebentar antara Kamandanu dengan Dewi Tunjung Biru tentang keadaan Majapahit yang sebenarnya, sehingga Kamandanu mau tidak mau harus kembali secepatnya. Tak lupa Dewi Tunjung Biru berpesan agar sebelum kembali ke Majapahit, Arya Kamandanu menengok dulu makam istrinya. Wuni, aku mohon pamit untuk kembali ke Majapahit. Anak kita tentu sudah tidak sabar menunggu kedatangan ayahnya. Kasihan dia, Wuni. Aku sudah bertekad meninggalkan kehidupan istana dan mencurahkan perhatian hanya untuk anak itu. Aku akan mengasuh dan membesarkannya sesuai keinginanmu, Wuni. Ya, aku akan menaruh perhatian secara sungguh pada anak kita. Hal-hal lain yang tak ada sangkut pautnya dengan pendidikan anak akan kutinggalkan jauh-jauh. Sekarang ini banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan dan perkembangan anak-anaknya. Dan aku tak ingin seperti itu. Masa depan anak dan perkembangannya tergantung dari bagaimana orang tua menyiapkannya. Wuni, kau sekarang sudah tinggal dalam kedamaian abadi. Kuharap tenanglah kau di sana. Sekali-sekali tak ingin hatiku mengkhianati cinta kasih kita. Sampai kapanpun aku akan tetap mencintaimu, setia padamu. Dan sebagai bukti dari cinta dan kesetiaan ini, aku akan mengasuh anak kita secara lebih bertanggung jawab. Aku tidak akan menduakan cinta dan kesetiaanku. Sampai maut datang menjemput nanti, aku akan tetap setia dan cinta padamu. Selamat tinggal, Wuni. Restuilah aku kembali ke Majapahit. Kamandanu lalu merunduk sujud ke tanah. Dia bersimpuh mencium gundukan tanah merah di depannya. Dewi Tunjung Biru menyaksikan dengan hati bagai tersayat-sayat. Pilu, haru dan bahagia. Tanpa sadar, air matanya bergulir melalui pipinya. Dia bangga pada Arya Kamandanu, lelaki yang bisa mencintai putrinya secara utuh. Wuni, berbahagialah kau di alam sana. Arya Kamandanu ternyata seorang suami yang tabah dan setia. Aku bangga padamu, Nduk, karena kau berhasil memikatnya dan menjadikannya suamimu. Kau tidak salah memilih lelaki, karena di dunia ini tidak semua laki-laki seperti dia. Biasanya, laki-laki akan segera melirik wanita lain begitu ditinggal istrinya. Tapi dia lain, Wuni. Meskipun dia masih gagah dan tampan, masih banyak wanita lain yang tentu mengharapkan cintanya. Tetapi Arya Kamandanu tetap setia dan cinta padamu. Wuni, tenang-tenanglah kau di alam baka, Nduk. Cinta dan kesetiaannya tak akan lekang oleh panas dan tak akan susut oleh hujan.
Berbahagialah engkau di sana, Nduk. Perlahan-lahan mereka tinggalkan makam Sakawuni yang berdampingan dengan makam ayahandanya banyak kabut. Wajah duka masih melekat pada diri mereka. Dewi Tunjung Biru diiringi murid-muridnya mengantar Arya Kamandanu hingga di bawah lereng bukit penampihan. Tak ada lagi kata terucap, hanya sorot mata mereka menyimpulkan keharuan yang dalam. Arya Kamandanu naik ke atas keretanya. Dewi Tunjung Biru melambaikan tangan salam perpisahan. Kamandanu, aku senang dan bangga padamu. Kau dapat menyunting anakku sampai pada saat kematiannya. Aku pun merasa sangat kehilangan. Tapi aku jadi terhibur melihat kesetiaanmu pada anakku. Kau lelaki idaman setiap wanita. Oh, Majapahit. Kau akan merasa kehilangan apabila Arya Kamandanu benar akan meninggalkan kehidupan istana. Dia seorang lelaki yang cakap dan handal. Pendekar pilih tanding yang perkasa. Sebenarnya, orang seperti dialah yang dibutuhkan Majapahit. Oh, Majapahit. Bagaimana nasibmu jika orang seperti Arya Kamandanu menghilang dari kehidupan? Dewi Tunjung Biru tetap mematung di tempatnya berdiri. Walau kereta kuda yang dinaiki Arya Kamandanu telah hilang di kelokan jalan. Hening sesaat menyelimuti mereka. Tapi tak lama kemudian murid-muridnya menghampiri dan membimbingnya untuk kembali naik ke atas bukit penampihan. Sementara itu, Arya Kamandanu bagai orang kesetanan memacu kereta kudanya dengan cepat. Dia ingin lekas sampai di Majapahit. Entah mengapa, hatinya menderu-deru, seolah-olah ada yang hendak dikejarnya di sana. Hati Arya Kamandanu benar-benar menderu-deru. Dia sendiri tidak tahu apa sebabnya. Pikirannya hanya ingin cepat sampai di Majapahit. Karena di sana pasti banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Dia memacu kereta kudanya dengan tidak sabaran. Arya Kamandanu memacu kudanya tanpa henti atau istirahat. Candi Jajahu telah dilewatinya. Kemudian kota tua Singasari, tak lama kemudian desa Cunggrang, Pamuatan, Jasun Wungkal, dan akhirnya kaki Gunung Penanggungan. Dua hari dua malam lamanya Arya Kamandanu mengendarai kereta kudanya menuju Majapahit. Menjelang fajar tiba dia baru nampak memasuki kota Raja Majapahit. Jalan-jalan sepi, suasana tak ubahnya bagai sebuah kota yang mati. Kamandanu heran, mengapa kota Raja Majapahit mendadak berubah seperti ini? Aneh, jalan-jalan sepi, suasana kota raja seperti mati. Ada apa sebenarnya? Sepanjang hidup,
Baru kali inilah kusaksikan keadaan kota raja yang sepi dan mati seperti ini. Aneh. Benar-benar aneh dan ganjil. Lorong-lorong sepi. Persimpangan-persimpangan jalan pun sepi. Rumah-rumah warga menutup pintu. Ada apa ini sebenarnya? Apakah telah terjadi pergeseran kekuasaan, perebutan tahta? Atau... betul-betul membingungkan. Baru beberapa hari kutinggalkan sudah terjadi keanehan seperti ini. Begitu cepatnya perkembangan situasi. Kemana akan kutanyakan keadaan ini? Tak ada seorang pun lewat di sini. Rupanya ada juga orang yang masih mau jalan-jalan dalam keadaan sepi begini. Mudah-mudahan orang ini bisa kumintai keterangan. Nampaknya orang itu warga kota raja. Mestinya dia tahu perkembangan apa yang sedang terjadi ini. Seandainya telah terjadi perebutan kekuasaan dan pergeseran tahta, harus bagaimana aku sekarang? Kamandanu masih tidak mengerti situasi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan harus bagaimana dirinya seandainya situasi yang sedang dihadapinya adalah akibat dari perebutan kekuasaan. Kebetulan orang yang tadi dilihatnya akan melalui jalan di mana Kamandanu sedang terpekur di atas kereta kudanya. Warga kota itu nampaknya mengenali Arya Kamandanu. Dari jauh orang ini sudah membungkuk-bungkuk memberi hormat. Sampai akhirnya tiba di hadapan Arya Kamandanu dan menghaturkan sembahnya. Ampun Gusti Arya Kamandanu. Saya tidak melihat bahwa yang di hadapan saya ini adalah Gusti Arya Kamandanu. Bapak warga kota raja ini? Benar Gusti. Bapak, sebenarnya apa yang sedang terjadi sehingga kota raja menjadi sepi begini? Ampun Gusti, kiranya Gusti tidak tahu perkembangan istana. Aku baru saja datang dari luar kota. 5 hari lamanya aku meninggalkan kota raja ini. Bapak, ada apa sebenarnya? Apakah di kalangan istana telah terjadi perebutan kekuasaan? Gusti, mohon ampun Gusti. Mengapa tiba-tiba kau menangis? Ampun Gusti Kamandanu. Jika berita yang saya sampaikan ini akan mengejutkan Gusti yang saya hormati. Ya, katakanlah. Ada apa di kalangan istana? Semalam Gusti Prabu Sanggrama Wijaya telah wafat, Gusti. Gusti Prabu wafat? Gusti Prabu. Gusti Prabu. Terima kasih Bapak atas keteranganmu. Saya sungguh berduka atas kepergian beliau, Gusti. Saya mohon pamit, Gusti. Ya. Sekali lagi terima kasih atas keteranganmu. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Akhirnya Gusti harus meninggalkan kami semua. Masih banyak yang belum selesai di Majapahit ini, Gusti. Tetapi sekarang Majapahit harus berjalan tersaruk-saruk sendirian. Gusti Prabu. Akan bagaimana dengan Majapahit ini? Mungkinkah Gusti Pangeran Jayanegara mampu menangani hal-hal ketatanegaraan yang kini ditinggalkan Gusti Prabu? Apakah putra mahkota telah siap? Mahkota Majapahit. Mahkota Majapahit. Tidak beratkah untuk disandang oleh Pangeran Jayanegara? Gusti Pangeran masih terlalu muda. Sangat muda. Gusti Prabu Sanggrama Wijaya. Semoga saja putra mahkota mampu menangani tahta yang Gusti Prabu tinggalkan. Semoga saja Majapahit dapat semakin maju
berkembang dan jaya di bumi ini. Aku harus cepatnya sampai ke istana. Biarlah aku tidak pulang dulu. Aku harus ke istana. Arya Kamandanu segera memacu kereta kudanya ke istana. Ditangguhkannya sementara waktu untuk pulang ke rumah, karena ingin tahu keadaan istana secepatnya. Dengan berbeban pertanyaan bermacam-macam, Arya Kamandanu melupakan keletihan dan penatnya selama perjalanan 2 hari 2 malam. Dia pacu kereta kudanya menuju istana. Setibanya di istana, Arya Kamandanu seperti orang kebingungan. Paseban Agung telah penuh sesak oleh orang-orang. Para kaula kerajaan, penggawa, kerabat istana, dan pejabat berkumpul. Kesibukan luar biasa nampak di Balai Paseban Agung. Oh, banyak orang telah berkumpul di Paseban Agung. Paman Nambi, Paman Ramapati dengan orang-orangnya, Arya Tada, dan para raja bawahan. Adipati Wengker, Adipati Kahuripan, Adipati Daha, Adipati Singasari, Adipati Sanggariti. Tahta nampak kosong. Gusti Permaisuri berdiri di samping tahta yang kosong. Baiklah, aku akan segera masuk saja. Aku ingin tahu perkembangan selanjutnya. Arya Kamandanu segera masuk dan bergabung dengan para pejabat kerajaan. Para pengawal yang dilewatinya sempat menengok dan memberi hormat pada Gusti Panglimanya. Begitu Kamandanu masuk dan bergabung di deretan para pejabat istana, Patih Nambi segera beringsut menghampirinya. Wajah Arya Kamandanu masih nampak seperti orang kebingungan. Kamandanu. Paman Nambi. Kau baru sampai dari Bukit Panampihan? Benar, Paman. Menjelang fajar pagi tadi, saya sampai di sini. Tiba-tiba saya melihat jalan-jalan sepi. Suasana kota raja sudah seperti kota mati. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beruntunglah ada seorang warga kota lewat untuk saya mintai keterangan. Benar, Kamandanu. Gusti Prabu Sangramawijaya mangkat baru tadi malam. Beliau tak berpesan apa-apa, kecuali mengesahkan putra mahkota Gusti Pangeran Jayanegara untuk tampil menggantikannya. Apakah wafatnya beliau berada di hadapan Nyai Paricara? Nyai Paricara merasa terpukul sekali atas musibah ini. Dia merasa telah gagal mengobati Gusti Prabu. Dia menangis haru dan terseduh, Kamandanu. Nyai Paricara, kau telah berusaha dan bekerja keras. Kepergian Gusti Prabu mungkin sudah dikehendaki para dewa. Tidak seharusnya kau menangis menyesali diri. Para dewa tentu memberkati usaha dan kerja kerasmu. Aku telah berusaha menghiburnya, Kamandanu. Tapi berkali dia menangis dan menyesali diri. Aku tak kuasa apa-apa terhadap dirinya. Mengapa hidup ini seperti kisah yang berjalan mulus dan lancar begitu saja? Baru saja Sakawuni istriku diambil. Kini menyusul Gusti Prabu. Para dewa, dosa apa yang telah disimpan oleh Majapahit? Kamandanu, tidak perlu menghubung-hubungkan yang satu dengan yang lain. Kalau nasib manusia telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, kita tak mampu menolaknya. Apa yang bisa kita perbuat sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya? Kepergian Sakawuni karena melahirkan. Dia meninggalkan seorang anak padamu untuk kau rawat dengan penuh tanggung jawab. Harapannya agar anak itu kelak tumbuh dan berkembang sesuai apa yang diinginkannya. Menjadi manusia yang berbudi luhur.
akan halnya dengan kepergian Gusti Prabu Sangramawijaya. Beliau pergi karena penyakitnya yang tak terobati. Kepergian beliau dengan meninggalkan setumpuk harapan untuk Majapahit. Dengan harapan, kelak Majapahit dapat semakin berkembang dan jaya di bumi ini. Dan harapan itu terletak pada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita di bawah pimpinan Gusti Pangeran Jayanegara sebagai putra mahkota yang sebentar lagi akan segera dinobatkan. Nah, Kamandanu, nampaknya Gusti Permaisuri Tribuana akan segera menyampaikan amanatnya. Mari kita dengarkan. Harap tenang, saudara-saudara. Dimohon untuk tenang. Ya. Terima kasih. Saudara-saudara, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas berkumpulnya para kerabat istana, penggawa kerajaan, dan para pejabat lainnya. Hari ini kita berkabung yang sedalam-dalamnya atas kepergian Gusti Prabu Sangramawijaya yang sangat kita cintai. Raja Majapahit yang selama 17 tahun telah memerintah. Beliau yang telah berhasil membangun negeri ini. Beliau junjungan kita yang telah berhasil memimpin kita. Hari ini, tahun Saka 1231, dengan berat dan duka teramat dalam, harus kita relakan kepergiannya. Siapapun pasti akan merasa sangat kehilangan. Untuk itu, saudara-saudara, sebentar lagi Gusti Permaisuri akan berkenan menyampaikan amanatnya. Silakan Gusti Permaisuri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Arya Kamandanu terpekur menahan gejolak hatinya. Dia heran, mengapa hidup ini seperti kisah yang mengalir begitu saja. Pertama, dia harus rela kehilangan Sakawuni, istrinya tercinta. Kedua, dia harus rela pula kehilangan Gusti Prabunya, junjungannya. Dua rentetan peristiwa yang sangat menghantam dirinya. Gusti Permaisuri akan segera menyampaikan amanatnya, tentu termasuk hal penobatan raja yang baru. Tahun Saka 1231 adalah tahun yang bersejarah, setidak-tidaknya bagi dirinya. Nah, apakah Arya Kamandanu akan melanjutkan niatnya mengundurkan diri? Dan bagaimana halnya dengan penobatan Raja Majapahit yang kedua? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.